Jadi ini adalah bagian kedua dari video yang kemarin, part 1, bagaimana doa itu mencerminkan dari kepribadian seseorang. Bagaimana kita bisa melihat sifat seseorang itu melalui doa. Dan apakah doa yang telah kita lakukan selama ini itu benar mencerminkan sifat sebagai hamba Tuhan atau tidak. Mari kita lihat contoh-contohnya di video ini. Yang pertama kita akan lihat tentang doa Paulus. Dalam Yakobus 5 ayat 16 itu dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ayat ini sering dipakai oleh orang-orang bahwa menyatakan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti apa yang kita doakan itu akan terjadi. Karena doa orang benar besar kuasanya. Namun ada satu masalah di sini. Apa yang menjadi masalah? Kalau kita lihat dari kehidupan Paulus, dan kalau saudara ingat bagaimana Paulus itu mendapatkan duri dalam dagingnya. Nah, kalau saudara lupa, mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Saudara bisa lihat, dikatakan di sini tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, jadi doa Paulus ini bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara atau bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang meminta doa kesembuhan pada Tuhan. Di mana Paulus berdoa untuk mengangkat duri yang ada dalam dagingnya tadi. Tapi Tuhan tidak mau penuhi. Tuhan tidak mau jawab, Tuhan tidak mau lakukan. Padahal Paulus sudah pasti orang benar, ya kan? Seperti yang tadi. Pertanyaannya kenapa doanya tidak terjadi? Nah ini tadi. Jawabannya adalah kembali ke perspektif dan sudut pandang kita orang percaya masing-masing. Doa orang benar besar kuasanya. Benar? Betul sekali. Apakah Paulus orang benar? Betul sekali, Paulus orang benar. Jadi kenapa doa Paulus tidak dikabulkan? Nah ini dia perspektif kita. Siapa bilang doa Paulus tidak dikabulkan? Loh, tapi kan penyakitnya nggak diangkat sama Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan tadi. Nah itu saudara, kita harus bisa melihat konteks dari ayat ini. Doa Paulus dikabulkan. Bagaimana dikabulkannya? Disinilah sudut pandang setan yang kita miliki itu harus kita rubah. Sudut pandang iblis yang ada dalam diri kita itu harus kita hilangkan. Dari kejadian ini Paulus mendapatkan peningkatan level iman yang sangat luar biasa. Amin. Dari mana kita bisa lihat? Dari ayat 10 dikatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan ini, katanya. Dalam siksaan, dalam kesusahan, dalam penganiayaan, kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lewati peristiwa ini, Paulus itu semakin dikuatkan. Iman Paulus itu semakin luar biasa agar dia tidak bermegah diri. Inilah kuasa doa orang benar itu. Amin. Jadi dalam menanggapi ayat yang di atas tadi, doa orang benar besar kuasanya, jangan selalu menganggap bahwa doa orang benar pasti dikabulkan. No, saudara. Doa orang benar tidak pasti dikabulkan. Tuhan bisa tidak mengabulkan doa orang benar. Bukan karena orang itu salah, bukan karena orang itu kurang percaya, bukan. Tapi memang Tuhan mau lakukan hal lain. Dan berkuasanya doa tidak selalu melulu dipresentasikan dengan kesembuhan. Tidak, saudara. Kuasa doa orang benar itu bisa dipresentasikan melalui peningkatan level iman. Seperti yang terjadi dalam diri Paulus ini. Inilah kuasa doa orang benar itu. Doa orang benar besar kuasanya, bukan pasti dikabulkan. Jadi doa yang besar kuasanya bukan berarti begini misalnya. Tuhan, aku butuh uang. Tuhan, tolong salurkan berkat-Mu. Dari mana sajalah pokoknya salurkan berkat-Mu Tuhan. Lalu tiba-tiba dia besoknya dapat uang. Tiba-tiba besoknya ada orang tiba-tiba datang, ini untukmu. Iya memang benar bisa seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Arti dari doa orang benar besar kuasanya tidak selalu seperti itu. Tapi sebetulnya waktu kita bilang, Tuhan kami butuh uang,
Kita nggak dapat uangnya. Tuhan nggak kasih orang kasih uangnya, nggak. Tuhan nggak kasih uangnya. Tapi kita sekarang lebih tenang sekalipun nggak ada uangnya. Saat kita meminta Tuhan salurkan berkat-Mu, walaupun berkat itu tidak datang kepada diri kita, tapi hati kita menjadi lebih tenang sekarang. Itulah kuasa dari doa orang benar. Amin. Lewat doa Paulus itu sebagai orang benar, kuasa Tuhan turun dan menguatkan iman dari Rasul Paulus. Karena doa bukan merubah situasi saja, tapi yang utama doa itu merubah saya, pemahaman saya, sikap hidup, dan banyak lagi yang dirubahkan oleh doa orang yang berkuasa. Jadi mari hilangkan sudut pandang setan, sudut pandang setan yang selalu berorientasi kepada kepuasan diri. Itulah doa orang berkuasa, merubah iman kita, tidak hanya merubah situasi. Lalu yang kedua ini ada sesuatu yang sering sekali dikhotbahkan, sering kali diajarkan oleh orang-orang di gereja. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ini juga pernyataan yang sering pasti kamu dengar. Bahkan banyak dari kita yang percaya dan melakukannya. Jadi kira-kira saat kita berdoa itu jangan menyerah dalam berdoa. Berdoalah terus sampai sesuatu itu terjadi dalam kehidupanmu. Nah ayo, sekarang ayo pakai logika kita. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal budi, mari pakai logika kita. Kalau memang kamu itu harus berdoa terus agar sesuatu terjadi, emangnya Tuhan itu tuli? Emangnya Tuhan itu nggak dengar doamu sampai kamu harus spam doa ke Tuhan? Sama kayak orang ngechat di WA sekarang. PP terus PP sampai puluhan bahkan ratusan PP. Ribut. Emang Tuhan segitu lemahnya sampai nggak bisa nolong kamu gitu? Emang Tuhan itu segitu bodohnya sampai nggak bisa ngerti apa yang kamu alami? Tuhan macam apa itu? Padahal Tuhan sendiri bilang bahkan sebelum kau berdoa, aku sudah tahu katanya. Di Yesaya dikatakan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Kan namanya Dia Allah yang Maha Tahu. Konsistenlah. Dia Allah yang Maha Tahu. Sehingga akhirnya seperti ini, berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Nah, pas sesuatu itu udah terjadi, akhirnya outputnya apa? Siapa yang hebat? Kita yang hebat. Ya kan? Saya yang hebat. Karena apa? Karena kita terus berdoa. Wih, luar biasa. Dapat mobil baru. Iya, karena saya terus berdoa. Lihat outputnya ya. Karena saya terus berdoa. Bukan karena Tuhan. Karena saya terus berdoa. Itu outputnya yang terjadi kalau kamu itu punya pemahaman berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Karena udah salah pemahamannya. Lalu ada seorang pendeta yang mengkaitkan dengan gini. Allah dan kita itu Bapa dan anak, ya kan, orang tua dan anak. Jadi dia katakan seperti ini, perumpamaan. Ini juga perumpamaan sering disalahgunakan. Kan Tuhan itu Bapa, ya kan, dan kita anak. Dia katakan gini, kadang orang tua itu kalau anaknya minta nggak langsung dikasih. Tapi pas lihat anaknya tiap hari minta, maka orang tuanya itu berubah pikiran karena melihat bahwa, wah anaknya itu sungguh-sungguh, wah anakku ini berarti sungguh-sungguh meminta sesuatu ini. Dia tiap hari minta sama aku. Maka apa yang diminta akan dikabulkan oleh orang tuanya. Ini juga cacat logika yang sangat luar biasa. Sekarang saya tanya balik kepada kamu. Mungkin ada saudara yang sudah berkeluarga. Sekarang saya balikkan kepada kamu yang mungkin sudah orang tua. Saat kamu punya anak, katakanlah misalnya anakmu itu SD, lalu dia minta sama orang tuanya, "Pa, Ma, beli rokok lah. Aku mau rokok." Pasti nggak dikasih, ya kan? Tapi karena anaknya tiap hari minta, tiap hari nangis minta sama orang tuanya, "Ma, Pa, aku pengen rokok." Sebagai orang tua yang logis, sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, apakah kamu kasih rokok itu? Ya enggak lah. Kalau kamu kasih rokok itu berarti kamu orang tua yang bodoh. Tahu ya apa maksudnya di sini ya? Kalau permintaannya itu aneh, mau kau minta seperti apapun, tidak akan pernah dikasih. Jadi logika yang tadi itu tidak akan mungkin bisa dapat. Itu logika yang cacat sebenarnya.
Orang tua yang udah tahu walaupun yang diminta anaknya ini nggak sesuai sama dirinya, tapi karena ngelihat anaknya tiap hari minta, ngerengek, walaupun apa yang diminta itu buruk, apakah kamu akan tetap kasih? Kan enggak. Apalagi Tuhan. Iya benar, memang kita dan Tuhan itu Bapa dan anak. Kita anaknya, Tuhan adalah Bapa kita. Tapi jangan lupa, anak sering kali meminta sesuatu yang mereka nggak pikirkan dampaknya ke depan. Orang tua lebih tahu apa yang terbaik dengan anaknya ini. Orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Walaupun si anak itu nangis-nangis, tsunami air mata, dia nangis tiap hari gara-gara berdoa. Kalau bapaknya tahu yang diminta itu nggak sesuai dengan dirinya, pasti tidak akan bisa dikasih. Mau kamu itu meminta tiap hari dalam doa berlinang air mata, tapi kalau Tuhan lihat doamu itu nggak sesuai dengan dirimu, percayalah tidak akan pernah dikasih. Tidak akan pernah dikasih. Lalu pasti si anak bilang gini, wah mama papa jahat gitu, ya kan? Kalau nggak dikasihkan, mama papa jahat. Tapi seiring dengan waktu, berjalannya dengan waktu, maka di kemudian hari saat si anak dewasa, dia akan paham. Oh, ini rupanya kenapa dulu mama papa nggak ngasih ini sama aku. Sama lah dengan hal itu. Mungkin kamu minta apa sekarang? Kamu minta mungkin punya mobil mungkin? Atau kamu minta lulus di universitas mungkin? Kamu tiap hari berdoa, kamu tiap hari puasa, tapi nggak dikabulkan sama Tuhan. Mungkin sekarang kau bilang Tuhan jahat, tapi nanti tunggu saja. Berapa bulan, berapa tahun lagi, maka kau akan sadar, oh iya, untunglah Tuhan nggak jawab doaku yang dulu. Jadi, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi itu adalah pernyataan yang salah. Berdoa sampai engkau tahu jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Kalau engkau sudah tahu jawaban Tuhan tidak, jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Itu hanya membuat Tuhan marah. Kalau jawabannya tunggu, ya silakan tunggu. Kalau jawabannya iya, pasti Tuhan akan kabulkan. Lalu kalau Tuhan udah tahu nih, ya kan? Tuhan udah tahu yang kita mau. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan tahu yang kita mau, kenapa kita harus berdoa? Iya betul, Tuhan tahu sebelum kita meminta katanya. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan tahu apa yang kita mau. Tapi kita tidak tahu apa yang baik atau buruk yang kita minta itu. Itu masalahnya. Kenapa kita sebagai orang percaya harus tetap berdoa kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu yang kita inginkan itu baik atau buruk. Itu masalahnya. Problemnya bukan di Tuhan, problemnya ada dalam diri kita. Sehingga melalui doa, kita akan belajar semakin tahu apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Lewat doa kita yang tadi yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti kita belajar, oh, doaku yang ini rupanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Maka kita akan meminta hal yang lain. Sampai dikabulkan oleh Tuhan, oh ini rupanya yang Tuhan mau dalam diriku. Itulah tujuan, kenapa kita harus berdoa. Dan berdoa itu, doa orang benar penuh kuasanya. Seperti yang tadi di poin 1. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa? Ini dia. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam berdoa? Misal kita minta A, kita nggak dapat. Maka tahulah kita kalau A itu bukan kehendak Tuhan. Kalau dia mau, dia pasti kasih. Nah lalu ada satu peristiwa terjadi. Ya kan, seperti tadi saya bilang. Belakangan baru sadar, untunglah nggak dikasih Tuhan yang A itu. Misalnya kita minta mobil tapi nggak dikasih. Lalu ada suatu hal yang membuat kita bersyukur karena kita nggak punya mobil. Akhirnya kita tahu bahwa permintaan kita itu salah dan nggak tepat untuk kita. Maka kita belajar untuk meminta sesuatu yang tepat bagi kita. Maka akhirnya pemahaman kita berubah. Semakin banyak orang berdoa, seharusnya hidup itu semakin sama seperti yang Tuhan mau. Ya kan? Semakin banyak orang berdoa, semakin dia mendekati Tuhan kehidupannya. Kita bisa menyembah Allah di mana saja dan kapan saja. Bahkan ada yang katakan doa itu harus dibarengi sama penyembahan, nyanyi lagu pujian. Kalau nggak ada pujiannya itu nggak doa namanya. Saya katakan pribadi, doa itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Sambil kerja pun bisa berdoa, sambil jalan pun bisa berdoa. Sambil apa-apa pun bisa berdoa dengan Tuhan. Maka doa itu bisa terjadi secara terus-menerus. Doa itu tidak hanya terjadi saat engkau mungkin beribadah di gereja.
Tapi setiap langkah dalam hidupmu, engkau harus tetap berdoa dalam Tuhan. Dan ingat, doa itu tidak selalu hanya soal meminta sesuatu aja. Lebih intens lah, mari kita rubah cara berdoa kita. Jangan hanya menjadi orang yang hanya tahu meminta saja. Tapi marilah kita menjadi orang yang mengerti bagaimana jawaban Tuhan. Jadilah dewasa rohani. Jadikan doa sebagai pemurnian terhadap diri kita. Misalnya, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau begitu. Tapi, Tuhan, kalau hal ini tidak baik untukku, jangan kasih. Apakah kamu siap untuk berdoa seperti ini? Tuhan, aku mau, misalnya gini, Tuhan, aku mau lulus di universitas ini Tuhan, aku pengen sekali bisa masuk Tuhan. Kiranya Engkau kabulkan Tuhan, kiranya Engkau bantu aku Tuhan. Tapi Tuhan, kalau aku lolos di universitas itu, aku tidak memuliakan nama-Mu. Lebih baik putuskan Tuhan, buat aku gagal. Dan biarlah kiranya jalan-Mu yang terbaik terjadi padaku. Apakah kamu sanggup berdoa seperti itu? Kalau kamu sanggup berdoa seperti itu, berarti kamu sudah dewasa rohani. Itu artinya kamu sudah meletakkan keinginan Tuhan di atas keinginan pribadimu. Menekan keinginan pribadi dan berserah kepada kehendak Tuhan. Sehingga semakin hari kita berdoa, makin kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah sebagai orang percaya, saat engkau ingin melihat orang apakah dia dewasa rohani atau enggak, lihat dalam doanya. Kalau dia berdoa hanya untuk meminta kehendak diri dia sendiri, maka kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa dia belum dewasa rohani. Tapi kalau engkau lihat orang berdoa, doanya itu lebih ke arah keinginan Tuhan, maka kemungkinan besar orang itu sudah dewasa rohani. Dan inilah cerminan diri melalui doa kita. Jadi biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin meminta yang Tuhan mau dalam diri kita. Silahkan like jika kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Subscribe kalau mau dapat notifikasi kelanjutan dari video-video kami berikutnya. Di Bukan Motivasi Rohani.